Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video prank taksi online sholawat yang sudah mulai istiqomah. Karena emang gak terlalu banyak acara di bulan menjelang pilpres ini ya. Jadi emang hari tenang ya, bener-bener tenang aku di rumah. Akhirnya pakai syuting dan lain-lain. Teman-teman, kemarin juga banyak yang nanya ke aku, karena belakangan ini banyak orang yang memposting-posting ibadah-ibadah mereka ya, baik itu umroh, terus baca Al-Quran di posting dan lain-lain sebagainya. Ini menimbulkan ada beberapa yang nanya ke aku, Gus Aldi, emang boleh ya kalau kita ibadah terus kita posting di WA atau di Instagram, emang boleh? Apa nggak menghancurkan pahala ibadahnya gitu? Nah, ini aku mau jawab, ada dua perbedaan antara orang yang melakukan syiar atau memotivasi orang lain dan melakukan perbuatan riya. Riya itu pamer ya. Kalau menunjukkan amal ibadah dengan tujuan memotivasi orang lain nih, supaya orang lain itu terpancing dan akhirnya mau ibadah juga, maka itu bisa menjadi pahala dakwah malah gitu ya. Dan kalau dia niatnya pamer agar orang lain itu muji dia gara-gara ibadah yang dia posting itu, maka itu bisa menghancurkan amal ibadah dia. Jadi ini dua hal yang beda ya, padahal perilakunya sama gitu. Perilakunya memposting sesuatu amal ibadah, tapi kalau diniatkan dengan syiar maka dia dapat pahala. Kalau diniatkan riya, dia nggak dapat apa-apa, bahkan cenderung dia terjerumus kepada dosa gitu. Jadi teman-teman, yang tahu niat seseorang ya dia sendiri gitu ya. Kita tidak punya hak menghukumi orang lain apakah dia sedang melakukan riya atau syiar itu, karena yang paling tahu dia dengan Allah aja gitu. Tapi kembali lagi ya pada niat juga, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu kita sering dijelaskan ya, innamal a'malu binniyat gitu. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka dia akan menjadi amal yang baik, walaupun itu perkara dunia, bisa menjadi pahala akhirat. Dan ada banyak pekerjaan ibadah akhirat yang hanya menjadi kegiatan dunia aja, karena niatnya bukan untuk Allah gitu. Padahal Allah tidak mau dipersekutukan. Allah pengennya ibadah kita buat Allah aja gitu ya. La yaqbalu syarikah, Allah tuh nggak menerima persekutuan. Oke, buat teman-teman yang pengen punya kaos seperti aku ini, kaos-kaos dakwah ya, kaos-kaos pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan nasihat yang baik, kalian bisa langsung check out aja di Shopee, bisa di sini, bisa Gus Aldi Store namanya. Cek cus. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya. Sekarang kita langsung jemput aja penumpangnya. Mudah-mudahan orangnya cantik, baik, dan enak diajak ngobrol guys. Cus. A few moments later. Mbak Lia. Iya. Ya, silakan Mbak. Iya, ini kursinya lagi rusak. Di depan dulu nggak apa-apa ya? Sebentar, soalnya belum bisa didudukin. Nggak apa-apa Mbak ya? Silakan. Aduh maaf, ini jadi di depan, soalnya itu kursinya apa, joknya sobek Mbak. Kena ini omongan tetangga tajam soalnya, dia sobek. Sama ini, kalau di taksi online aku biasanya aku ngajak penumpang buat baca doa dulu. Nanti ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna rabbi Inna rabbi la ghafurur rahim. la ghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. la muqallib. Amin. Mudah-mudahan berjalan selamat Mbak. Amin. Sama ini pakai seat belt biar lancar sampai akad nikah nih Mbak. Aduh. Langsung berangkat ya? Ya. Oke. Mbak siapa namanya tadi lupa? Mbak Emilia. Emilia, manggilnya? Emil aja. Emil ya. Aduh, teman aku soalnya menama Lia, sama Lia dipanggilnya Sarjono. Itu gak nyambung. Nah, ini Lia aja nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Mbak Lia pernah dengar tentang neraka nggak Mbak? Pernah? Pernah ya. Ada film-filmnya juga kemarin ya. Apa siksa neraka gitu. Di Indosiar banyak kan azab-azab neraka. Itu kalau aku nggak salah dengar nih ya, mungkin bisa dikoreksi. Neraka itu kan
tempat pembalasan orang-orang zolim gitu, betul gak sih? Iya betul. Selama di dunia ya maksudnya. Mbak Lia takut nggak masuk neraka gitu? Takut lah. Takut nggak? Menurut Mbak Lia nih, orang-orang yang bakal masuk neraka tuh orang-orang yang kayak gimana, Mbak? Apa ya? Mungkin pencuri atau perampok kali ya. Mencuri perampok karena mereka ngambil hak orang lain, ya itu juga ya, salah satunya ya mungkin ya. Aku jadi takut masuk neraka kalau gitu. Kenapa tuh? Ya soalnya aku dari tadi curi-curi pandang dan akhirnya sekarang udah nggak mau pisah lagi. Kenapa tuh? Ya soalnya aku dari tadi curi-curi pandang dan akhirnya sekarang udah nggak mau pisah lagi. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Ya, aku kadang suka bingung, kenapa sih orang kalau dia mau berdoa selalu tuh ekspresinya ngangkat tangan gitu? Ya salah satu isyarat buat berdoa mungkin. Doa minta gitu ya, minta ya. Iya sih ya, karena kita kan lagi minta ya. Tapi kadang yang aku bingung tuh doa tuh nggak selalu cepet dikabul ya. Jadi nggak selalu cepet. So, kita minta hari ini nggak selalu dikabul hari ini. Harus ekstra sabar berarti. Mbak Lia suka berdoa? Suka dong. Tiap habis apa nih? Ya setiap habis sholat. Tiap habis sholat. Apa sih yang didoain, Mbak? Ya doain buat diri sendiri, buat orang tua, buat keluarga. Keluarga. Kalau aku udah jadi keluarga belum ya? Belum ya? Tapi boleh Mbak ditambahin doanya? Aku kalau boleh request minta tambahin biar aku cepet ngelamar kamu. Tapi boleh Mbak ditambahin doanya? Aku kalau boleh request minta tambahin biar aku cepet ngelamar kamu. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Lia, ini aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya. Ini ada Pak Haji nelfon aku nih. Gak apa ya? Aku tinggal ya. Soalnya mukanya kayak takut kehilangan gitu. Jangan kangen ya Mbak ya. Iya banyak yang kangen Mbak kalau aku telepon. Suka kadang mereka, Mas jangan lama-lama teleponnya. Aku udah candu banget, Apa ya Mbak ya? Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak Haji kemana aja? Baru nelfon sekarang. Ngomong apa kabar Pak Haji nih? Lagi sakit. Ya Allah, apaan yang sakit Pak Haji? Mata kaki. Ya. Makanya Pak Haji tuh jaga kesehatan. Hidup jangan kebanyakan ngemilin kardus AC. Jadi begitu bentar-bentar sakit. Pak Haji kalau sakit jelek soalnya. Ya tuh muka udah kusut nih, rambut acak-acakan, pucet begitu. Pak Haji manusia pas spanduk caleg nih. Kusut. Iya. Ini Pak Haji, ini mumpung kita lagi teleponan ini. Ini kan kita udah lama ini kenal kan. Silaturahim udah dari lama banget dah. Dari zaman Ultraman masih jagain parkir kan kita. Iya, makanya nih saya ada maksud niat baik banget ini Pak Haji, supaya silaturahim kita tetap terjaga, relasi kita tidak terputus. Saya tuh ada rencana, Pak Haji kan punya anak perempuan cakep nih. Itu loh yang paling cakep itu yang lahirnya diceplok. Iya, nah saya rencana tuh pengen ngelamar anak Pak Haji nih. Iya Pak Haji, biar hubungan kita bisa makin deket. Itu saya soalnya jatuh cinta banget sama anak Pak Haji nih yang cakep itu. Saya kalau ngeliat hidungnya nih udah kayak ngeliat gembok PLN. Bulet, kenyal ya. Bener Pak Haji, gemes liatnya. Tapi nih ngomong-ngomong Pak Haji, ini anak Pak Haji kan banyak nih, selusin setengah nih. Tapi yang cakep saya lihat cuma satu nih. Yang lain nih kalau saya lihat nih mukanya anyep kayak beras raskin. Ya iya makanya itu sebenarnya anak Pak Haji apa ampas telur gulung sih gitu. Tapi ada tuh anaknya Pak Haji yang cakep tuh. Iya si Marcelina itu. Saya tuh demen banget dah. Makanya saya tuh pengen banget lamaran kita tuh dipercepat Pak Haji. Saya sama anak Pak Haji. Bener-bener itu wanita idaman saya. Saya kalau ngeliat dia nih, dia kalau keramas pakai mobil pemadam. Coba itu yang saya cari, wanita pemberani.
Bener, energik. Iya, makanya kita kan pengen cepet-cepet Pak Haji. Takutnya kalau kelamaan pacaran kan anak Pak Haji bisa ditikung sama jenglot muda. Tapi nih Pak Haji, kalau sampai anaknya Pak Haji yang cantik itu nikah sama saya, sudah bisa dipastikan nanti culeha. Terus dia nikah sama saya, yang orangnya soleh begini. Itu kalau soleha ketemu soleh, anaknya bisa jadi tua masjid. Saking solehnya. Kan jalan lama. Ya udah Pak Haji nggak usah ragu-ragu lagi pokoknya ya. Segera nikahin anak Pak Haji sama saya. Iya, jangan sampai kayak tetangga saya tuh. Dia punya anak cakep, dinikahin sama Sarjono, anak paling ayam. Kagak bener Sarjono. Itu kalau sampai si Sarjono nikahin anak Pak Haji, Pak Haji mau mas kawinnya dikasih koin kerokan. Licin, gak guna. Sombong amat. Mending nikahin sama saya Pak Haji. Kalau saya kan emang udah soleh, keturunan dari keluarga yang soleh. Bapak saya pergi haji 3,5 kali. Bayangin, setengah nyasar nonton Ronaldo di Arab. Tuh, bapak saya. Makanya nikahin sama saya. Saya nih saking solehnya Pak Haji. Waktu saya lahir, azan sendiri saya. Tuh, gimana kagak soleh? Ada orang begitu. Yaudah, Pak Haji, minggu depan saya insya Allah bakal ke rumah Pak Haji nih sama keluarga saya. Keluarga saya soalnya jauh, tinggalnya di kota Saranjana. Ya kan beda sama Pak Haji kan di kota Sarangjanda tuh. Beda, makanya kita tetanggaan. Lagian ini juga saya nggak bisa lama nih Pak Haji nelfon. Iya, saya tutup dulu ya, soalnya saya masih ngantri nih. Ini ada tante-tante mau operasi plastik STNK ini. Biar cakep kali. Ya udah gitu aja Pak Haji ya. Maafin, ayo, assalamualaikum. Lama nih Mbak jadi nelfon nih Mbak, maafin ya. Ini tadi teman saya Pak Haji kadang curhat. Saya tuh pengen ngelamar anaknya. Cuma susah, anaknya tuh kalau dilamar lahirnya aja diceplokin. Ada adeknya pas bersin baru keluar lahir dia. Makanya kayak gitu. Oh iya Mbak, sama di taksi online saya ini biasanya saya tuh suka menghibur penumpang saya dengan nyanyi 1-2 lagu. Jadi kan ini kita perjalanan jauh nih. Jalan jauh, jadi daripada bengong ya kita dengerin saya nyanyi nggak apa-apa ya. Soalnya saya tuh dulu pernah juara nyanyi Mbak. Waktu saya ikut lomba tarik tambang Duda Anak 1. Makanya gitu. Jadi suara saya bagus gitu dari bawaan itu gitu. Saya nyanyi boleh Mbak ya? Ini ada 1-2 lagu ini pasti seneng banget Mbak. No! Wah. Ini tuh lagu favorit saya sama mantan saya dulu. Cuma mantan saya brewokan. Nggak jadi. Dinikmatin Mbak ya. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu. Keren banget. Tentang dirinya. Kayak hati nih Mbak. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Bagus banget. Masukinya ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku Mbak. Ayo. Ini Mbak. Pakai pakai. Banyak nggak apa nih lagunya nih, nggak apa lagunya ya. Terus tadi juga ini seteman gitarnya kayaknya kurang pas ini dari musiknya. Jadi vokal saya yang harusnya bagus banget kan, jadi agak belok gitu. Terus kata teman-teman saya gini Mbak, saya tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia sebetulnya. Kalau Mbak lihat nih, hidungan saya udah kayak Arab banget kan. Emang muka saya tuh kayak Pangeran Salman, banyak yang bilang begitu. Saya tuh campuran antara Korea dan Arab. Jadi mukanya lebih ke Depok sih kalau saya. Jadi lebih ke Indonesia gitu. Makanya ini saya mau nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Boleh Pak. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Ini soalnya kurang cocok tadi seteman gitarnya nih. Panas banget Mbak di luar ya. Mataharinya di luar, yang membara malah cintaku padamu. Wow.
ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل المهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن رمت تهضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن رمت تهضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صل على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين Alhamdulillah. Udah lama Mbak ya? Kok bagus banget suaranya? Ya Allah. Yang mana yang pertama? Yang kedua. Berarti Mbak ini ciri-ciri orang yang lebih suka sholawatan ya? Iya. Oh, berarti lebih suka dengar sholawat daripada lagu biasa. Ini ciri-ciri wanita solehot ini. Solehah maksudnya. Solehot ini. Kok bisa berbeda begitu? Itu karena tadi udah minum air jampe, Mbak. Jadi ini air jampe nih. Air yang terbuat dari air mata mak lampir. Mak lampirnya habis diputusin sama duda anak 10. Makanya gitu gitu. Mbak Lia,
Ini tuh sekarang masih musim pilpres aja, banyak banget baliho caleg ya dari tadi. Banyak udah nentuin pilih buat presiden. Udah ya, ajib nih. Yang penting nggak saling jelekin satu sama lain, Mbak ya. Saling dukung aja. Karena kan tiga-tiganya juga pasti yang terbaik lah. Itu siapapun yang jadi, mudah-mudahan jadi presiden yang terbaik gitu. Jadi kadang aku bingung deh sama orang-orang ya di parlemen, di elit-elit gitu. Mereka itu kan rame banget itu rebutan jabatan gitu kan, ibaratnya rebutan jabatan. Padahal aku tuh bingung, ngapain mereka rebutan jabatan juga? Padahal kan semesta juga tahu gitu kan, cuma kamu yang layak direbutin. Ngapain mereka rebutan jabatan juga? Padahal kan semesta juga tahu gitu kan, cuma kamu yang layak direbutin. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Lia, Ya, Bapak Ibu sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini Mbak Lia anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak ke-6 dari 5 bersaudara. 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara. Oh, bingung juga tadi ya. Anak ke-6 dari 5 bersaudara. Ke-6 bingung ya. Tapi Mbak Lia tuh bersyukur ya. Namanya apa tadi? Emilia ya? Emilia. Mbak Emilia dikasih nama bagus banget sama orang tuanya, itu patut bersyukur. Karena nama Emilia itu ada maknanya di bahasa Zimbabwe, Mbak. Jadi ada artinya, itu artinya khusus dan bagus banget. Artinya itu kamu segalanya buat aku. Artinya itu kamu segalanya buat aku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Emilia, ini sebelumnya aku mau minta maaf. Mau minta maaf dulu ya, sebanyak-banyaknya. Tadi kan harusnya naik ke belakang ya. Iya. Akhirnya jadi di depan sini. Terus aku nyanyi-nyanyi fale sampai akhirnya sholawatan. Tapi mudah-mudahan terhibur, Mbak. Itu sebetulnya Mbak Lia itu lagi ada di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Aku ini YouTuber, Mbak. Lagi